Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bay. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah bangun datar segi 4. Pada hari ini kita akan membahas tentang belah ketupat, sifat-sifat bangun datar dan keliling dan luasnya dari belah ketupat, layang-layang, dan trapesium sebagai melanjutkan dari video yang sebelumnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya silakan Anda berikan komen, berikan like, subscribe bagi yang belum, dan juga loncengnya. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama adalah belah ketupat. Sifat-sifat dari belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ini 4 sisi ini AB, sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan DA. Selanjutnya sisi yang berseberangan sejajar. AB sejajar dengan DC, sedangkan BC sejajar dengan DA. Sudut yang berhadapan sama besar. Ini sudut B sama dengan sudut D, kemudian sudut C sama dengan sudut A. Nah, ini sudut B sama dengan sudut D, kemudian sudut C sama dengan sudut A. Kemudian diagonal saling berpotongan sama panjang dan tegak lurus. Ya, sama panjang artinya OB sama dengan OD, OC sama dengan OA, dan tegak lurus. Ini ada tanda tegak lurus. Nah, itu diagonal 1 dan yang tegak diagonal 2. Selanjutnya diagonalnya sebagai sumbu simetri. Artinya diagonal AC sebagai sumbu simetri, diagonal BD juga sebagai sumbu simetri. Mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu sumbu simetri tegak dan sumbu simetri datar. Artinya diagonal 1 sumbu simetri, diagonal 2 sumbu simetri. Kemudian mempunyai simetri putar tingkat 2. Artinya ini kalau kita putar sehingga A kembali ke C, dia akan menempati bingkainya. Kemudian yang C ini tadi berada di A, kemudian diputar lagi ke menjadi C di atas kembali. Maka dia 2 kali diputar, maka dia akan menempati bingkainya. Maka dikatakan mempunyai simetri putar tingkat 2. Kemudian luasnya adalah setengah dari D1 dikali D2 atau setengah perkalian diagonal, sedangkan kelilingnya adalah menjumlahkan semua sudut ini, menjumlahkan semua sisi ini. Karena sisinya sama dan 4 buah, maka cukup kita katakan bahwa keliling belah ketupat adalah 4 kali sisi. Selanjutnya layang-layang. Agak mirip-mirip dengan belah ketupat, tapi berbeda. Di mana perbedaannya? Ya kita lihat di sini ya. Kalau diagonalnya sama, ada diagonal 1, diagonal 2 ya. Kemudian sudut ini yang sama hanya sudut A dan sudut C, sedangkan B dan D tidak sama ya. Yang pertama mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Artinya AD sama dengan BC, DC pasangannya, sedangkan AB sama dengan BC. Jadi ini sama panjang, yang di bawah ini juga sama panjang. Mempunyai sepasang sudut
yang sama besar maksudnya. Ini tadi sudut A sama dengan sudut C, tapi sudut D tidak sama dengan sudut B. Kemudian diagonal berpotongan tegak lurus, artinya AB berpotong BD berpotongan dengan AB, kemudian tegak lurus. Ya. Sebuah diagonal merupakan sumbu simetri. Jadi diagonal BD ini sumbu simetri. Ya. Hanya diagonal BD. Kalau diagonal AB AC tidak bisa sumbu simetri, ya. Hanya diagonal BD saja. Nah, kelilingnya cuman menjumlahkan. Misalnya kalau di sini saya ambil AB tambah BC tambah CD tambah AD. Kalau kelilingnya hanya menjumlahkan. Nah, kalau luasnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan mencari luas belah ketupat. Selanjutnya kita lihat trapesium. Nah, trapesium ini yang disebut dengan trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Ya. Nah, macam-macam trapesium. Ada namanya trapesium sembarang. Ya, yang gambar ini namanya sembarang, ya. Sembarangnya artinya tidak ada yang istimewa di sini, ya. Nah, tapi sisi yang sejajar tuh sisi alas dengan sisi atas. Ini selalu sejajar. Nah, kalau ada segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar seperti ini yang disebut dengan trapesium. Nah, bagaimana kalau tidak ada sisi yang sejajar? Maka dia adalah segi empat sembarang. Dia tidak bisa disebut trapesium, tidak bisa disebut bangun seperti belah ketupat atau apa, ya. Jadi kalau sisinya sembarang semua, berarti segi empat itu sembarang. Nah, ini trapesium sembarang artinya ya sudut ini tidak ada yang istimewa, ya. Kemudian sisinya juga tidak ada yang istimewa. Maka dia dikatakan sembarang. Nah, kalau ini siku-siku, ya. Nah, kenapa siku-siku? Karena ada sudut siku-sikunya, yaitu sudut alas dan sudut atas ini siku-siku, ya. Kemudian trapesium sama kaki. Apa yang dikatakan sama kaki? Ya, seperti ini, anak sekalian. Kaki ini sama. Ini namanya trapesium sama kaki. Dia mempunyai satu pasang kaki yang sama panjang. Tapi tetap atas dan alas itu tetap sejajar, ya. Kalau tidak sejajar, walaupun sama, itu tidak bisa dikatakan trapesium, ya. Oke, selanjutnya kita lihat sifat-sifat trapesium ini, anak-anak sekalian. Secara umum mempunyai sepasang sisi yang sejajar. AB sejajar DC, ya, secara umum seperti itu. Kemudian sudut A, ini sudut A ditambah sudut D itu 180, ya. Harus 180. Begitu juga dengan sudut B dan sudut C, ya. Dia juga 180. Kenapa? Karena sudut ini adalah sudut dalam sepihak. Kalau kita belajar kemarin, ya, sudut dalam sepihak. Kalau di istilah lain ada yang menyebut bahwa sudut ini sudut yang bersisihan katanya, ya. Sudut yang berdekatan ini jumlahnya harus 180. Itu adalah sifat-sifat dari trapesium. Bisa dipahami? Bagaimana dengan jumlah sudut alas? Ya, ada hubungannya, ya. Kalau sudut alas ini nanti tergantung dari ya sudut-sudut yang lainnya. Nah, kemudian khusus untuk trapesium yang sama kaki, ini tadi trapesium
sama kaki, yang PS sama dengan RQ ya. Nah, yang PS sama dengan RQ, dia akan mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Sudut P ini pasti sama dengan sudut Q karena panjang ini sama. Sudut S sama dengan sudut R ya, karena dia kaki ini sama ya. Kemudian diagonalnya juga akan sama panjang. PR sama dengan SR. Tapi ini khusus untuk trapesium sama kaki. Nah, kemudian bagaimana kalau keliling trapesium? Ya, kalau keliling ya sama dengan bangun-bangun yang lain, cukup menjumlahkan ini alas, kemudian ditambah sisi ini, sisi miring ini, ditambah sisi alas atas, sisi bagian atas, kemudian ditambah bagian C ini. Itu kalau keliling. Jumlah semua sisi. A tambah B tambah C tambah D. Nah, sementara luasnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 ya. Atau A atau setengah dari A ditambah B dikali T. Nah, ini mengenai sifat-sifat dari trapesium. Karena anak-anak bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita coba lihat permasalahan soal-soal ini. Ini adalah gambar belah ketupat. Sebuah belah ketupat mempunyai diagonal 10 dan 24. Hitunglah panjang sisi belah ketupat. Nah, ini panjang sisi ini maksudnya panjang AB, panjang BC, panjang CD ya, panjang DA. Karena ini sama ya. Kemudian diagonal ini, diagonal saling memotong tegak lurus sama panjang ya. Jadi kalau diagonal ini 24, berarti yang segitiga ini saja itu 12. Kalau DB-nya ini tadi 10, maka OB-nya ini 5. Maka selanjutnya untuk mencari panjang sisi belah ketupat, kita gunakan teorema Pitagoras ya. Misalnya BC ini adalah akar dari OC kuadrat ditambah OB kuadrat, atau akar dari 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ditambah 5 kuadrat. Maka kita dapatkan akar 144 ditambah 25 atau akar 169. Akar 169 adalah 13. Nah, maka sisi belah ketupat ini adalah 13. Selanjutnya keliling belah ketupat ya, karena ini 13 berarti semuanya ini 13. Berarti tinggal karena 4 kali sisi kelilingnya berarti 4 kali 13. Jawabnya 52. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas belah ketupat. Tinggal kita kalikan setengah perkalian diagonal. Diagonalnya tadi adalah satunya 10, satunya 24. Berarti 10 kali 24, 240 dibagi 2. Sama dengan 120 cm bujur sangka. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Kita lihat selanjutnya. Diketahui belah ketupat PQRS dengan sudut PQR, ya artinya sudut ini 108, dan QPR, ya berarti yang kecil ini saja. Ini adalah 7x ditambah 1. Tentukan nilai x dan besar sudut yang lainnya. Pertama anak kita jawab, perhatikan segitiga PQR dulu. Segitiga ini saja. Ya. Selanjutnya QPR ini. QPR akan sama dengan QRP. Jadi sudut atas ini akan sama dengan sudut ini. Karena ini kan sama. Ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, berarti sudut ini sama dengan sudut R yang sebelah ini. Ya. Nah, sama dengan 7x plus 2.
Maka sudut dua buah ini 2 buah, berarti 2 dikali 7x plus 1 itu akan sama dengan, di sini jumlah sudut segitiga ini 180, kemudian dikurang sudut Q, ya. Ini 2 buah sudut P bawah, P sebelah kanan ini yang bawah dengan R yang sebelah kanan yang atas ini, itu 2 kali 7x plus 1. Karena salah satunya adalah 7x plus 1. Berarti kalau 2 buah, berarti 2 kali 7x plus 1. Nah, jumlah segitiga sudut pada segitiga itu adalah 180. Dan sudut Q sudah diketahui 108. Berarti jumlah kedua sudut ini adalah 180 dikurang 108. Maka dia jumlahnya adalah 72. 2 kali 7x plus 1 sama dengan 72. Berarti 7x plus 1 sama dengan 36. Kalau 2 buah 7x plus 1 itu 72. Maka 7x plus 1 adalah 36. Selanjutnya 7x adalah 36 dikurang 1. Berarti 7x itu 35. Berapakah nilai x? Nilai x adalah 5 derajat. Selanjutnya sudut yang lain. Sudut QPS, ya. Misalnya kita akan mencari sudut QPS. Sebenarnya kalau di sini x-nya sudah 5, tinggal kita masukkan nilai ini 5 saja ada. Atau karena ini 7x plus 1 dan ini 7x plus 1, berarti dia 2 kali 7x plus 1. Yang ini 7x plus 1, ini 7x plus 1. Kenapa? Karena RP atau PR merupakan sumbu simetri. Artinya akan membagi 2 sudut ini sama besar. Nah, jadi jika ini 7x plus 1, maka yang ini juga 7x plus 1. Maka dia ada 2 buah 7x plus 1. Sedangkan nilai x 5, ya. Maka dia 2 dikali 7 dikali 5, ini 35 ditambah 1 berarti 36. Berarti sama dengan 2 kali 36 sama dengan 72 derajat. Oke anak-anak, bisa diikuti. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Diketahui panjang diagonal layang-layang itu 8 cm dan 12 cm. Hitunglah luasnya. Kalau ini karena layang-layang itu, yaitu D1-nya 8, D2-nya 12, sedangkan luas layang-layang adalah sama dengan luas belah ketupat, ya, sama dengan setengah perkalian diagonal. Maka tinggal kita kalikan. Setengah kali 8 kali 10. 80 bagi 2. Berarti 40. Oke, selanjutnya. Nah, pada layang-layang ABCD diketahui sudut A sama dengan sudut C, ya. Maksudnya yang ini sudut A sama dengan sudut C, sama dengan 108. B dan D itu adalah 4 berbanding 5. Tentukan besar sudut B dan sudut D. Nah, kita jawab, ya. Sudut B ditambah sudut D, karena jumlah ini adalah 360, maka sudut B ditambah sudut D adalah 360 dikurang sudut C dikurang sudut A. Sudut C sama dengan sudut A, 108. Maka sudut B ditambah sudut D itu adalah 360 kurang 108 kurang 108. Maka 144. Nah, anak-anak sekalian, perbandingan B dan D, B 4 kemudian D 5, ya. B 4 kemudian D ini 5. Maka sudut B ditambah sudut D itu 4 bagian
D ditambah 5 bagian D, 4 bagian B ditambah 5 bagian A sama dengan 144. Berarti ada 9 bagian ya. 9 bagian itu 144, berarti 1 bagian adalah 16. Selanjutnya kita lihat, maka sudut B itu adalah 5 kali 16, 80. Sedangkan sudut D adalah 4 kali 16. Ya. Sama dengan 64. Jadi sudut ini 80, sudut ini 64. Ya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Ini kita jawab dengan menggunakan sifat-sifat ya. Sifat-sifat dari bangun-bangun ini. Kalau belah ketupat, sifat belah ketupat. Kalau layang-layang, sifat layang-layang ya. Nah, kalau trapesium nanti sifat trapesium. Nah, oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan trapesium ini besar sudut P 79 dan sudut Q 34 derajat. Tentukan sudut R dan sudut S. Maka kita gunakan sifat-sifat dari trapesium ini bahwa sudut Q ditambah sudut P itu ditambah sudut R ini adalah 180. Nah, sudut Q sudah diketahui 34, sedangkan R belum tahu, yang dicari jumlahnya 180. Maka sudut R adalah 180 dikurang 34. Sama dengan 146. Sedangkan sudut P ditambah sudut S sama tadi 180. Sesuai dengan sifat-sifatnya ya. Sudut yang berdekatan ini ya. Sudut yang berdekatan ini adalah 180 jumlahnya. P 79 derajat sedangkan S 180. Berarti sudut S adalah 180 dikurang 79. Nah, maka S sama dengan 101. Mudah kan, bisa diikuti anak-anak sekalian? Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. PQRS adalah trapesium siku-siku di titik P. Dengan PS sejajar QR. PS 14, yang ini PS adalah 14, kemudian QR 5. Jika luas trapesium 114, tentukan keliling trapesium. Nah, anak-anak sekalian, kita jawab. Ya. Luas trapesium itu, karena ini diketahui luas, adalah setengah jumlah sisi sejajar dikali T. Rumusnya begitu. Sehingga PQ ini adalah tingginya adalah PQ di sini. Kemudian sisi sejajarnya adalah QR dan PS ya. QR dan PS ya. Nah, setengah dari PQ ini adalah 5 ditambah 14, berarti ini 19 ya. Sedangkan luas itu 144 sama dengan setengah PQ dikali 19 ya. Ini dijumlahkan 19. Selanjutnya ini setengah PQ, setengah dari 19 PQ ya, sama dengan 144. Berarti 19 PQ ini adalah 288. Maka PQ sama dengan 12. Dibagi saja 228 dibagi 19 sama dengan 12. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini 14, berarti PS ini adalah 9 ya. Kita akan mencari SR karena kita akan mencari keliling. PQ sudah dapat 12. Kemudian PS 14. QR 5, tapi SR-nya belum. Nah, kita tambah di sini ada garis bantu di sini 9, di sini berapa? 12 ya. Sama dengan PQ. Ini 9, ini 12. SR kita gunakan
teorema Pitagoras. Berarti 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 81 ditambah 144 kuadrat berarti 225 kuadrat. 225 akar 225, maka SR adalah 15. Berarti SR ini 15. Nah, kalau sudah dapat 15 berarti sudah bisa semua. Tinggal kita jumlahkan sisi-sisi trapesium. Yang pertama 12, PQ 12. Kemudian ini 14. Ini 15. Ke sini 5. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya 46. Bagaimana anak-anak? Bisa diikuti? Nah, kalau masih kurang mengerti silakan videonya diulang-ulang. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan Anda, silakan Anda kerjakan soal-soal berikut ini. Ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, ini nomor 4, selanjutnya ini nomor 5 dan nomor 6. Anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga Anda sukses selalu dan ingat, harus tetap semangat. Cerdaskanlah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.